Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah beserta perangkatnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru serta wali-wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, keselamatan, keluangan waktu bagi kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan ini dalam rangka majelis ta'lim yang diadakan di sekolah ini seperti mana biasanya. Selawat berangkaikan salam marilah sama kita sampaikan ke hadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kalau kita terus istiqamah dengan sunnah-sunnahnya sesuai dengan tunjuk ajar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat saya beberapa tahun yang lalu kita ibu-ibu ini rame, seingat saya, sampai membuat posisi huruf U ya, sampai kemarin kalau nggak salah. Dan kemarin itu banyak yang tanya jawab ya. Tapi ini alhamdulillah yang hadir cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang nampak hanya beberapa, selebihnya masih di rumah. Jadi kita doakan ya. Nampaknya yang kita sikit ini. Tapi apa kata Nabi, siapa yang duduk di dalam majelis ilmu, sesungguhnya Allah turunkan malaikat bersama mereka. Ketika selesai dari majelis ilmu itu, sebelum mereka bangkit dari tempat duduk mereka, kata Nabi, akan dihapuskan oleh Allah seluruh dosa-dosa kita seperti banyaknya dosa seperti buih yang ada di dalam lautan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya bunda. Apa syaratnya? Yang pertama, jangan duduk bersandar ke dinding. Kenapa Ustaz? Nanti kalau kita duduk ke dinding nggak bisa bu ya, pakai ganjal. Datang setan bawa 2 senjata. Yang pertama senjatanya jarum pentul. Ini belum ini. Nanti dicucuknya sesuatu itu dari bawah. Mulailah. Kalau jemaah wirid awak macam mana Ustaz? Asam urat katanya ya kan? Asam sunti, asam jawa, asam padeh katanya. Udah tua Ustaz ini, saya lihat masih muda-muda bunda-bunda ini ya kan? Sudah ada yang 40 bunda sudah. 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang akan datang. Masya Allah. Ini kalau ibu-ibu ini Masya Allah masih gadis semua ya? Enggak, sudah nikah semua apa gadis semua? Campur ya. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah dan didekatkan jodohnya ya. Ya, ini kalau ustadz-ustadznya berapa orang ustadz yang lajang? Ini malam minggu ini ustadz ya kan? Masya Allah ya. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jam-jam siang ini payah ini ustadz, ngantuk katanya ya. Jadi bunda-bunda saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema kita ya, majelis ta'lim pada hari ini dengan judul
berpegang teguhlah kepada agama, insya Allah hidup akan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala fi kitabihil karim, ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Andai kata beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, kata Allah. Ya Bu ya, beriman dan bertakwa. Enggak usah jauh-jauh Ustadz, satu negeri. Udah payah kita nih. Ya, kita lihat Sri Lanka, ya, presidennya lari, negaranya bangkrut. Wallahu a'lam. Jangan sampai negeri kita juga seperti ini. Soalnya seluruh yang berhubungan dengan ekonomi, ya kan, berdampaknya naiknya minyak sampai 10.000 seliter. Galau juga kita, ya kan Bunda kan? Harga cabai naik, harga apalagi Bunda yang naik, bawang naik, semuanya naik. Kelapa aja yang nggak naik, karena kelapa di atas Ustaz. Kalau kelapa itu di bawah pasti harganya naik jadi ke atas. Ya. Jadi andai kata beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, kata Allah. Jadi syaratnya iman dan takwa. Ya Bu ya, iman dan takwa. Ya. Jadi beriman dan bertakwa. Masya Allah. Ya ibu-ibu nih. Sama seperti saya juga salah seorang guru, ya, guru bahasa asing, ya, yang pasti bukan bahasa Inggris, karena saya anti dengan bahasa Inggris, mohon maaf. Ya, kalau ada guru bahasa Inggris, karena tak cocok kurasa bahasa Inggris itu. Oni dibaca one, iya kan? Tuo dibaca tu, itulah dia. Ya, tapi begitu pun. Ya ibu-ibu nih, Masya Allah, ada berapa orang guru bahasa Inggris Bu? Awak dari dulu dari pesantren memang ampun kali bahasa Inggris tuh. Tambah lagi gurunya pun killer kali kan. Masuk panggilnya awak, Ziaur Rahman katanya, come here. Awak pelengok lah. Apa kata Ustadz nih? Come here katanya, marah dia. Nggak datang juga awak, iya kan? Diambilnya apa itu? Penghapus kayu, mendaratlah ke jidat itu, bengkak. Nggak ngelawan kita, diam aja. Tapi dendam, kapan Ustadz nggak berak malam nanti ya? Tengoklah, rupanya sampai sekarang saya nggak pandai bahasa Inggris Bu. Sedih Bu, sedih. 20 tahun yang lalu, ketika saya mau berangkat sekolah ke luar negeri, ujiannya malah bahasa Inggris. Allah ya Allah, udahlah. Sampai situ, sampai sekarang, udahlah. Kerja di perusahaan swasta, dikasih laptop, ngidupin laptop 3 bulan baru hidup. Karena nggak tahu, aku tengok semua tombolnya bahasa Inggris. Kok kayaknya betul-betul jadi bumerang kali bahasa Inggris ini. Tapi saya rasa ibu-ibu pintar bahasa Inggris. Kalau sekedar how are you, itu apa sih? Ya? Iya, itulah dia pokoknya. Ya. Kalau dibilang nyesal juga loh Ustaz. Tapi begitulah ketentuan Allah, ya kan? Kenapa Ustaz? Soalnya ketika alumni saya berangkat masa itu, tiba-tiba rusuh Mesir, ya kan Ustaz? Mengamuk. Masalah apa itu? Kudeta. Maka dideportasi lebih dari 1.500 mahasiswa-mahasiswi di Mesir yang dari Indonesia dipulangkan paksa ke Indonesia. Alhamdulillah awak tak jadi ke sana, itulah barokahnya.
Memang awak tak jadi sekolah ke luar negeri, tapi alhamdulillah Allah jadikan saya di Medan ini pernah mengisi ceramah di di perumahan Komplek USU. Rupanya yang saya ceramahi S2 bahasa Inggris semua. Alhamdulillah. Cuman apa bahasa orang itu, Ustadz? Kalaupun kami doktor kami itu bukan karena agama. Padahal saya masih S1 itu kan, tapi dibilang protokolnya saya sudah S3. Entah di mana S-nya pun awak tak tahu ya kan. Tapi begitulah Ustaz. Ya Bu ya, Bu. Si ada Bu? Iya, sabar Bu ya, teh manisnya lagi meluncur. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Amanu wattaqau, iman dan takwa. Masya Allah. Ini kalau cerita iman dan takwa banyak kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Ya Bu ya. Ya Bu, Ibu pernah baca Bu dalam Al-Quran kisah seorang wanita yang menjadi seorang istri raja yang kafir. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Siapa? Asiyah rahimahullah radhiyallahu anhum ajma'in. Satu-satu wanita yang solehah, yang beriman, hidupnya di satu kerajaan raja yang kafir, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Ya Bu ya, amanu wattaqau. Jadi macam manapun keadaan kita ini, kita harus tetap istiqomah dalam agama. Ya Bu ya, insya Allah, nggak ada suaranya. Insya Allah. Yang ku tanya ibu-ibu, yang jawab bapak. Ya Bu ya, masya Allah. Yang penting intinya kita itu istiqomah aja Ustaz. Istiqomah tuh susah loh Ustaz. Apa istiqomah tuh? Kerjaan tuh tetap dilakukan di tempat yang satu, waktunya pun tidak bergeser, bahkan pakaiannya pun pakaian yang sama dengan amal ibadah tersebut. Kan repot Ustaz. Kira-kira bisa nggak Ustaz? Nggak bisa. Makanya kata orang istiqomah itu payah, yang enak itu istirahat. Ya. Jadi macam mana caranya Ustaz? Apa sebetulnya yang dibuat oleh Asiyah rahimahullah radhiyallahu anhum ajma'in? Beliau selalu berdoa, ya Allah lindungilah diriku dari kejahatan syaitanir rajim. Kita pun ibu-ibu nih, ibu-ibu guru yang masih gadis seperti itu. Ya begitu juga dengan muallim yang masih lajang, yang memang lajang itu berat, banyak godaannya. Iya kan Ustaz kan? Iya, awak kan dulu pernah lajang juga, bukan lahir langsung berjenggot gini, takutlah mama saya kan. Iya, banyak godaannya. Apalagi umur sudah masuk 25 ke atas, belum ada yang datang, belum ada yang ngapelin, masya Allah. Itulah kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah jadikan rasa ketakutan di hati kita. Masya Allah, ada nggak jodohku di dunia ini ya? Ada. Kalaupun nggak ada, nanti jodohnya dikasih Allah di surga. Ustadz tak kawin selama di dunia, bukan dia tak mau kawin, tapi jodohnya tak ada. Pengen punya keluarga, pengen punya anak soleh dan solehah, tapi nggak bisa. Kenapa? Belum menikah. Nanti di akhirat nanti Allah kasih jodohnya. Bisa hamil Ustadz, hamil 9 bulan 10 hari, tapi bedanya melahirkannya nggak berdarah-darah. Anak itu lahir dengan sendirinya dengan kuasanya Allah, tidak ada nifas, tidak ada wiladah selama 40 hari, tidak ada. Jadi nggak usah kita sibuk-sibuk bilangkan, andai kata beriman penduduk satu negeri, satu sekolah ini aja dulu. Kita ini yang hadir nih, masya Allah. Macam mana kita belajar macam Asiyah, istri Fir'aun laknatullah alaih, satu-satunya istri seorang raja yang beriman, yang hidupnya dengan seorang raja yang kafir, yaitu Fir'aun.
Terus bagaimana kisah Maryam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad zikru rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Allah panggil Maryam itu dengan suara yang lembut. Masya Allah. Maryam, satu-satu wanita solehah yang Allah pelihara keimanannya, keperawanannya, dan lahir dari rahimnya seorang anak, yang anak itu menjadi nabi di antara 25 nabi yang Allah ciptakan. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang harus kita pikirkan Bapak dan Ibu. Macam mana sekolah kita ini bisa mencetak begitu tamat dari sekolah nih, Pinomat kelas 1 berapa hafalannya? Juz 30. Kelas 2 harus dapat sekian surah, kelas 3 sekian surah. Begitu dia tamat minimal harus hafal 5 juz. Itu yang harus kita pikirkan. Dan kita ibu-ibu di rumah, jangan kita kita ganggu konsentrasi anak itu. Contoh, kita harus buat jam sekian murojaah, jam sekian belajar, jam sekian nonton TV. Itu yang saya buat di rumah saya. Alhamdulillah 6 anak saya, 4 sudah hafal Al-Quran, yang digontor sudah 10 juz. Nggak main-main, hidup TV selama seminggu cuma 2 jam, itu pun di hari Minggu karena nonton film Upin dan Ipin. Itu. Kenapa doa saya? Allah, hancurkanlah TV-ku di rumah ini ya Allah. Gila kau ya, kata kawanku, kaulah yang gila. 3 hari anak saya bisa hafal Yasin 83 ayat. Awak berapa kali mengaji tiap hari Jumat Kamis, tapi Yasin tak hafal-hafal. Ibu ada yang hafal Yasin? Apa Ustaz? Yasin. Iya. Mohon maaf, apa kata Nabi? Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, jangankan neraka, kubur pun gak berani mendekati kita. Tapi apa yang terjadi yang heboh di Facebook? Seorang pendeta yang membakar lembaran Al-Quran, kemudian dia bermain dengan api, Allah sambar mulutnya, keluar api dari api yang dihembusnya sendiri, terbakar, dan kalimat api itu bertuliskan kalimat Allah. Sekarang jangan main-main kita. Macam mana ceramah Ustaz Zulkifli Ali tentang suara dentuman suara 1 ekor ikan, yang ikan ini akan bersuara kecuali datang tiupan sangkakala, tapi ikan ini bisa mengeluarkan suara yang hampir separuh dunia mendengar suara tersebut. Tahu Ibu videonya itu? Itu rupanya suara ikan Zunnun, bukan ikan tongkol ya Bu. Nanti pulang-pulang ikan tongkol ada Ustaz, ikan kakap, ikan dencis, bukan ikan Zunnun. Siapa ikan Zunnun ini? Ikan yang menelan Nabi Nuh alaihis salam. Nabi aja ditelan sama ikan karena Nabi nggak taat sama Allah, apalagi kita. Sholat pun ikut persatuan, ya kan? Ikut persatuan, PSMS. Apa itu? Persatuan sholat maghrib saja, maghrib aja. Nah, kalau yang mau nikah nih, kencangkan sholatnya. Jangan maghrib aja udah dengar ceramah masuk ke PSSI, persatuan sholat isya saja. Alhamdulillah. Yang payah tuh PSSS, persatuan sholat subuh. Aku kalau subuh tuh ya Allah Ustaz, betul lah, macam dilem setan kurasa mata ini katanya. Makanya apa syarat bangun malam? Mohon maaf, jangan suka lihat yang bukan muhrim kita. Maaf. Facebook, handphone. Sekarang entah apa-apa aku tengok aplikasi snack video, yang ini, yang itu, segala macam aplikasi jodoh. Buka Al-Quran nanti entah aplikasi orang tak pakai baju pula nampak di situ. Dulu zaman saya sekolah nggak ada, Nokia 3310, tereteng. Masuk kita pemukiman orang-orang Kristen, anjing pun takut nengok awak. Kenapa? Takut dilempar HP. Iya, 2010 masuk BlackBerry. Ya, pin sekian. Ibu tahun berapa lahir?
Walah, jauh kali lah. Nah, mungkin ibu bunda inilah yang mungkin ya masa-masanya ya kan, masa minyak masih 1000 perak seliter, awak udah naik kereta itu. Ya, jadi bapak dan ibu hadirin rahimakumullah, macam mana kisahnya Maryam? Wahai Maryam, Maryam itu apa kerjanya? Berzikir aja dia di mihrabnya, berzikir, baca Quran, masya Allah. Nggak dibilang ya, bentar ya Allah, ini lagi ada film drakor, drama Korea, nggak ada. Tapi kita kadang lagi sholat, Allahu Akbar, macam mana sambungan film tadi ya? Aduh, katanya, seolah-olah nyesal dia sholat. Jangan. Bu ya, kalau mau bangun malam jangan sering posting foto di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Keren OTW pengajian. Benci kan dia. Iya. Ada banyak jemaah saya. Ibu-ibu pikir gatal-gatal. Ustaz foto lah Ustaz. Ya foto-foto, bosan nempel juga lah, aku bilang. Kan nggak apa-apa Ustaz, sedikit aja katanya. Ya Allah, amin. Sekarang mama-mama ini semakin terdepan, yang gadis ketinggalan di belakang. Sampai ada istilah seperti itu. Allahu Akbar ya. Apa kata Allah? Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Allah panggil Maryam dengan suara yang lembut. Apa kata Allah? Wahai Maryam, kalau perutmu lapar ketika engkau mengingatku, katakan kepadaku, aku akan turunkan maidah dari langit kepadamu. Subhanallah, subhanallah. Kayak mana jenis zikirnya? Kayak mana jenis keimanannya Maryam? Sehingga Allah turunkan makanan. Awak coba nanti, yuk tes, iya kan? Nggak keluar kamar 2 jam pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Jangan kan 2 jam, baru 33 udah jatuh tasbih. Allahu Akbar. Ngantuk Ustaz. Iya kan? Padahal kalau kita pikir, apa bedanya Allah Maryam dengan Allah kita? Sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Imannya yang berbeda. Ya Bu ya. Imannya yang berbeda. Ya lah Ustaz, kalau yang gadis-gadis enak lah, nggak ngurus anak. Kami kan udah punya anak, udah punya suami. Loh, apa bedanya? Pahalanya lebih besar seorang wanita yang solehah, dia sempatkan dirinya walaupun kesibukannya, tapi dia tidak lupakan kewajibannya mengabdi kepada Allah. Rijalul la tulhihim bai'un an dzikrillah, kata Allah. Laki-laki yang Allah cintai adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dengan urusan dunia. Karena selama putunya gini, apa maksudnya awak pun nggak tahu. NPWP Ustaz, nomor piro wani piro. Ya Bu ya. Iya. Pahalanya juga 2 kali lipat. Seorang istri yang masak buat anak dan suaminya, sekali masak istri ini dapat pahala 40 tahun ibadah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya hati-hati dengan Gojek online. Itu bisa ngulangi pahala kebaikan ibu. Mentang-mentang hari Minggu bang, nggak usah masak, yang kita pesan online aja. Nggak sadar kita, dengan kita masak walau dadar telur, dapat kebaikan 40 tahun. Aku makanya istriku, aku bilangnya, oh Beb, aku bilang, Beb, masak apa hari ini Beb? Aku bilang, iya, awak yang udah 14 tahun ini menikah harus gitu, apa ibu-ibu nanti kan? Iya. Nah, iya kan, bunda kan? Iya, bunda-bunda itu udah tahu, nggak usah diajari lagi. Nah, ya, lebih besar pahalanya. Masya Allah, awak kesoran nih, jam berapa udah ngaji di masjid? Belum, Ustaz? Memang kecepatan orang itu? Iya. Orang itu pula yang kecepatan, ya kan? Teh manis pun udah hilang batunya. Tadi sore kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nampak tulisan-tulisan nih. Tadi golap. Ya Bu.
Ini saya ajarkan sama ibu, macam mana caranya kita mengamalkan ayat. Kalau kata Allah, wanita solehah itu jodohnya adalah orang yang soleh. Ya, jadi apa yang diperbuat oleh Maryam ketika Allah turunkan makanan dari langit, sedikit pun dia tidak pernah berkata kepada Allah, ya Allah, perutku lapar karena ibadahku kepadamu. Tidak pernah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu bahasa melalui Jibril kepada Maryam, wahai Maryam, Allah akan titipkan rahimmu seorang anak. Apa kata Maryam? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, macam mana aku bisa hamil sementara aku tidak pernah disentuh oleh seorang pria pun di dunia ini. Sekarang banyak kali Maryam kutengok lahir nggak ada ayah. Banyak kali yang baru-baru ini ketangkap dalam plastik asoy, dibuang. Allahu Akbar. Kalau sudah usia 4 bulan itu sama seperti hukumnya membunuh. Al-qatil maqtul, pembunuh harus dibunuh. Jangan main-main. Iya Ustaz, nggak sengaja katanya. Nggak sengaja, gigikmu itu nggak sengaja, aku bilang. Ada juga jemaah gitu bertanya, macam mana itu Ustaz? Dulu kami kuburkan anak kami, ya, minta taubatlah sama Allah, saya bilang. Ya. Jadi apa yang dikatakan Maryam? Kemudian apa jawaban Allah kepada Maryam melalui Jibril? Maka Allah katakan, wahai Maryam, aku hanya pinjam rahimmu untuk melahirkan seorang bayi. Itulah Nabiullah Isa alaihis salam. Makanya baca Quran biar paham kita macam mana agama ini. Kalau kita lari dari agama, na'udzubillahi min zalik. Satu ekor ikan nyamannya hidupnya hanya di dalam air. Ketika ikan keluar dari air, apa yang terjadi? Dia akan kelepek-kelepek dan mati. Seekor cacing nyamannya hidupnya hanya di dalam tanah. Ketika cacing keluar tanah, dimakan ayam. Dilinggas sama ban mobil, ban kereta, ban beca, mati. Kalau manusia, di mana nyamannya? Dalam agama. Ketika keluar dari agama, hidup kita akan menjadi susah. Pernah nggak satu hari, Bu, gelisah kita? Rupanya karena belum sholat. Habis sholat tenang. Ini aja, macam mana perasaan ibu berada di ruangan ini dengan perasaan ibu sebelum berada di ruangan ini. Yang mikirkan inilah, mikirkan itulah, yang target inilah, yang dipanggil lah, yang kena SP lah, begitulah ya kan. Begitu duduk kita di pengajian, tenang semua. Kenapa? Dalam majelis Allah ada sakinah, ketenangan dalam hati. Makanya ketika manusia keluar dari agama itu berasal dari bahasa Sangsakerta. Artinya tidak, gama artinya kacau. Dan ibu-ibu boleh tanya, ya bunda ya, kalau suami itu pergi, bang mau kemana? Mau ke masjid, gimana perasaan bunda? Tenang, senang gitu, alhamdulillah. Yaudah bang, gak usah pulang-pulang lagi di masjid aja. Ya enggak juga Ustaz. Ketika suami izin, mau kemana bang? Mau ke warung. Ngapain? Minum kopi. Rupanya yang bikin kopi janda anak satu, pakaian yang belum jadi dipakainya. Alah bang, mau benang omah kenapa rupanya? Nggak enak, dia lain rasanya katanya. Makanya apa kata Nabi? Mohon maaf, tapi ilmu. Kalau ketika suami itu naik hasratnya keluar rumah, lihat wanita itu pakai baju apa dia, belikan bajunya, pakaikan ke istri. Aku pernah buat gitu sama istriku. Beb, kenapa Beb? Nggak ada, aku beli baju tadi, cobalah pakai. Beb jalan depanku, halal. Kita tengok penggerebekan, Allahu Akbar. Polisi gerebek polisi, polisi gerebek istrinya, anaknya, sama siapa? Kepala desa apa itu beritanya? Ya Allah. Makanya saya kasih tahu, Bu, ya, mau nggak saya kasih tahu? Tapi janji ibu jangan kasih tahu sama bapak.
Ya, laki-laki itu yang diurus 3. Mohon maaf, 3, tapi jadi pelajaran. Yang pertama, jangan biarkan pakaiannya kusut kalau dia berangkat kerja. Yang kedua, masak yang enak-enak. Jangan biarkan dia makan nang waru. Ya, yang ketiga apa? Puaskan hasratnya. Ini ilmu, ingat. Ya, itu insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, awak pun janganlah garang-garang kali, kurang-kurang uang belanja 100-200 ribu. Ini kadang-kadang omak-omak ini lain. Bersyukur, jadilah seperti Maryam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya Bu ya, insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ini tandanya sur saya ceramah ini Ustaz. Di 1 jam ya. Ibu enak duduk di situ. Awak terasa berdiri tadi kan. Sebetulnya kurang sehat saya ini bukan karena saya kan hidup di 2 kota, Pematang Siantar dan Medan. Jadi doakan saya Bu, kami dalam pemberkasan P3K. Kebetulan saya penyuluh sudah 6 tahun di Kementerian Agama Pematang Siantar Ustaz. Mohon doanya Ibu, semoga Allah luluskan, amin ya Rabbal Alamin. Karena udah capek kali kurasa. Doa-doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan di usia 40 ini nggak capek lagi awak ngejar dunia ini. Ya, gaji ngajar untuk bayar SPP anak di Gontor pun tak cukup Ustaz. Tapi itulah Allah, yang penting tawakal. Yakin sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Doa wa ya Allah, ini anak yang sekolah 4 ya Allah. Yang satu mau kalau merenang besok 250.000 ya Allah. Yang satu ini mau pergi lagi ya Allah, 300.000 ya Allah. Sekali beli sepatu, 4 beli sepatu. Taulah sepatu sekarang 200.000 si biji Ibu ya. Berapa? 180 kali 4. Sekali beli peci-pecinya 4 rusak, 35.000 kali 4. Abang doa sholat, saya ajarkan anak saya seperti itu. Ya Allah, beribu ya rezeki ya Allah. Peci kami sudah rusak semua ya Allah. Saya ajarkan seperti itu anak-anak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki itu tak pernah putus. Kalau orang tanya apa kerja ayahmu, guru. Kok bisa anaknya digontor? Jangan tanya, itu kerjanya Allah. Macam mana Bu? Insya Allah. Iya, belajar yakin. Bersyukur punya istri 1, insya Allah Allah tambah 2. Apa? Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil asyad. Aku kok ceramah kayak gitu biniku terus lah itu. Kena. Bebek mau nyium surga enggak? Ya enggak usah kawin lagi juga lah Bu ya. Ya enggak lah, ngapain lah. Awak pun tak sukanya anak tuh bin rame-rame ya kan. Dirapot kan, bin rame-rame. Rupanya banyak ayahnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi doakan saya ikhlas, amin ya Rabbal. Iya. Sebulan 6 kali saya ke Siantar. Kemarin waktu ada duit 3 kali naik mobil 1,5 juta habis duit. Ini nggak tahan lagi naik kereta lah pula. Medan Siantar ke Bas Paha tuh naik kereta. Hah? Nggak tahan ya Allah. 6 tahun saya naik kereta Medan Siantar, yang mati terlentang, mati belanggar, mati tergantung pun aku tengok. Medan Siantar bukan dekat, 150 kilo, PP udah Medan Rantu, sampai gym kereta itu, gym. Habis olinya, tak siapa yang makan, nggak tahu aku. Baru diambil semalam, 700.000 kena. Malamnya berangkat lagi aku ke Siantar. Sampai Siantar kok kenceng kereta ini. Rupanya tutup olinya jatuh tadi mana? Olinya habis tumpah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kereta. Dia pun kurasa kalau ngomong itu udah cukup lah Bu ya. Ampun aku udah. Awak aja nggak sanggup kan? Cuman karena pengorbanan itu dulu, dibayangkan alah udahlah. Saya pasrah aja, disuruh ujian, mana lah otakku lagi ujian di komputer itu. Hidup komputer aja 3 bulan baru bisa. Iya kan? Pelajarilah ujian apa itu syarat-syarat. Nggak ada itu aku bilang.
Kalau lulusnya namaku dibuat Allah, tanpa ujian pun aku dipanggil. Kecil kali sama Allah mangkat PNS itu. Tapi kadang-kadang goyang juga awak, ya kan? Ya namanya manusia Ustaz, ya kan? Bu kan? Ibu lah. Ya, cowok yang mau datang malam minggu, jam 6 udah bilang mau datang, tiba-tiba setengah 8 nggak datang. Macam mana? Galau kan? Andilau antara dilema dan galau, gelisah, sibuk dia sana kemari sana kemari. Rupanya ngantar mamaknya sakit, pikirnya cewek lain ada ceweknya satu lagi katanya. Ya kan sama itu, awak kan pernah juga gitu. Ku tokoi yang satu, beri bentar ya abang ngantar mama, pikir aku tempat yang satu. Ya aku ganteng, duitku banyak dulu. Iya. Cewekku di mana-mana, ya terus terang aja. Orang ganteng kok. Tapi sama ini pula jodohnya. Orang Palembang. Aku orang Aceh, hilang pisang sale di wan tempe-empe. Ya, tapi begitupun kata Allah, itulah yang terbaik. Itulah. Ada pula kayak gitu ya kan? Ya Allah tuh nggak mau. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Minyak, air. Kalau mau bersih dari air, jangan main minyak. Maksudnya apa? Mohon maaf, kita kalau mau disayang Allah, jauhi sesuatu yang haram, sesuatu yang mubah, sesuatu yang makruh. Jangan main uang bank kalau mau disayang Allah. Jangan ambil uang. Kayak mana lo Ustaz, kalau nggak berutang nggak dapat? Aku nggak berutang, dapat. Dulu maaf cakep, ku jual cincin kawin, ngontrak kamar kos, bukan rumah, kamar kos. Cincin kawin gue jual. Nanti bu jangan mau ya. Iya. Tapi karena kesungguhan itu, yakin sama Allah, tapi awak tak pernah tinggalkan sholat. Mohon maaf dulu istri tuh, bang ke sana yuk ke sana yuk ke sana. Yuk ke sana bang yuk. Iya bentar sholat dulu. Tetap istiqomah. Ya Allah, ini kayak mana ya Allah? Kalau digoda terus aku pun nggak tahan ya Allah. Iya doa minta sama Allah. Yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Tapi tetap istiqomah, masya Allah. Paling cepat naik kereta ke Siantar 2,5 jam. Semua hafalan saya baca dari Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Sajadah, Al-Muluk, habis. Ya Allah, udah habis hafalanku. Tapi belum sampai aku ke Siantar. Sekarang udah nggak sanggup. Kalau dulu sanggup sekali jalan tak berhenti. Sekarang 7 kali berhenti. Mama nelpon, udah sampai mana bang? Apa yang sampai? Masih di Pakem ini. Bilang, loh. Jam berapanya? Nggak tahu aku, kurasa sepeda apa kilometernya larinya 20 aja awak bilang. Besok subuh lah sampai Siantar katanya. Ya, jadi bunda-bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apapun kejadiannya, istiqomah dengan amal kepada Allah. Insya Allah. Doakan suami kita. Ya Allah suamiku, ya Allah hindarkan ya Allah. Tapi awak pun baiklah sama suami. Ya Bu ya. Kalau orang bilang nikah tuh 2 tahun pertama aja indahnya, enggak juga. Habis itu terbuka semua. Semua yang jelek-jelek nampak. Enggak juga. Kalau kita amalkan agama, insya Allah Allah lindungi kita. Rumah saya dimasuki maling, habis diambilnya isi rumah tuh. Saya lagi keluar dakwah di luar negeri masa itu, istri ikut mama ke Siantar, rumah kosong, masuk maling. Ditelepon, Ustaz di mana? Saya lagi di luar negeri, kapan balik? Masih lama saya bilang. Kenapa? Rumah Ustaz masuk maling. Apa yang diambil? Mana aku tahu, Ustaz tengoklah. Nah, coba video call. Nggak ada lagi, habis, tinggal dinding rumah aja. Malam ku kerjai 3 malam. Ya Allah, kalau itu rezekiku pulangkan, kalau bukan rezekiku ikhlaskan. Ajib, hari keempat malingnya datang mengulangkan barang yang diambilnya. 4 bulan kemudian berdatangan orang entah dari mana-mana mau berobat sama aku. Pikirnya aku dukun. Ya, jadi apapun ceritanya tetap istiqomah kita. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Iya Ustadz, awak ini lagi masa khidbah, 2 bulan lagi mau nikah. Galau kali rasanya hati ini Ustaz. Doa sama Allah, minta sama Allah. Yang ngasih pertolongan adalah Allah. Berdatangan orang, Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz,
Kambingku dicuri orang, apa urusannya sama aku? Pak Ustadz kan pandai, rumah Ustadz keramat katanya. Sebelum dimaling itu ditengok orang tuh, diintip rumah tuh banyak kali orang berzikir berjubah putih, padahal nggak ada orang di rumah. Sampai sebegitunya Allah pelihara kita, ya. Yang penting kita tetap istiqomah. Insya Allah. Bapak dan Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah 1,5 jam, ya kan? Ibu itu udah berpindah kakinya, udah mulai diurut-urut, udah mulai kena asam urat. Ustadz, nggak mungkin, masih mudanya ibu, ya kan? Nah, ya, jadi tetap istiqomah. Kuncinya apa? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itulah yang akan memperbaiki kehidupan kita, insya Allah. Yang kemudian apa? Ya, doa kita kepada Allah agar Allah pelihara diri kita. Ya, ibu-ibu, ya semua, ya tutup aurat dengan sempurna. Jangan tutup aurat karena mau ngajar aja. Tutup aurat pakai jilbab karena mau ikut pengajian aja. Jangan, ya. Kita azam, kita berubah. Apa kata Nabi? Satu helai rambutmu yang sengaja kau perlihatkan untuk orang lain, berapa orang yang lihat, maka kita harus nanggung dosa orang yang melihat rambut kita. Kadang-kadang oma-oma ini kan gayanya ngeri kali, agak mereng, ya kan? Kenapa Bominah? Habis dibondi, jijik kali ya. Iya, jemaahku ada kayak gitu, mereng jalannya. Rupanya beli anting baru dia. Kok sengit jalan ngau, anting baru. Allahu Akbar, ya. Nah, intinya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana khususan ila sahibi ahlil bait bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, jadikan pertemuan kami pada siang berbahagia ini ya Allah dalam rangka menuntut ilmu-Mu ya Allah. Berkahilah ilmu yang kami terima ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah asbab tempat kami ini ya Allah, sekolah ini ya Allah, semakin ramai murid-muridnya ya Allah, semakin timbul rasa kasih sayang di antara kami ya Allah, semakin Engkau hilangkan perpecahan di antara kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, turunkan keberkahan di sekolah kami ini ya Allah. Orang-orang di sekolah ini ya Allah, guru-guru kami yang sedang sakit Kau beri kesehatan ya Allah. Guru-guru kami yang dalam kesulitan Kau beri kemudahan ya Allah. Guru-guru kami yang belum menikah Engkau berikan jodoh kepada mereka ya Allah, dan Kau jadikan keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, jaga iman amal soleh kami ya Allah. Lindungi ahli keluarga kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, suami-suami kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung gereja, itulah nama-nama burung. Ikan tongkol, ikan sepat, ikan gabus, itu pun nama-nama ikan. Terus ada lagi, satu lagi lupa. Ya, InsyaAllah kita ketemu di waktu dan di pertemuan yang akan datang. Sampaikan apa yang kita dengarkan ini kepada sanak keluarga kita, tetangga kita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.